Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana, NPM 333119020. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu les SMAW. Sebelum lebih masuk lagi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengelasan. Nah, pengelasan merupakan aktivitas menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi ataupun tanpa bahan pengisi. Nah, untuk pengelasan sendiri ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada pengelasan tekan, di mana merupakan sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara memanaskan material terlebih dahulu. Setelah itu, kedua material itu ditekan hingga menjadi satu. Nah, contoh dari pengelasan ini tuh ada pengelasan tempa dan juga pengelasan gesek. Selanjutnya ada pengelasan cair, merupakan salah satu dari proses pengelasan yang caranya itu kita memanaskan bagian yang ingin kita sambungkan dengan sumber panas baik dari energi listrik ataupun dari api yang berasal dari pembakaran gas. Nah, itu pun bisa menggunakan bahan tambahan ataupun tanpa bahan tambahan. Contoh dari ini ialah las busur dan juga las gas. Nah, untuk selanjutnya ini ada pematrian. Nah, ini merupakan suatu cara untuk menyambungkan dua logam dengan sumber panas dengan menggunakan bahan tambahan yang mempunyai titik lebur lebih rendah. Jadi ketika proses pematrian terjadi, si logam induk itu tidak ikut meleleh gitu. Nah, contoh dari ini adalah menyolder gitu atau soldering. Oke, kita masuk ke las SMAW. Nah, apa sih las SMAW? Nah, itu merupakan sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda. Nah, energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda yang terjadi pada ujung elektroda yang hendak dilas dengan permukaan material. Nah, prinsip las sendiri ini, ketika ujung elektroda didekatkan, nih bagian ini, pada benda kerja, terjadilah panas listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda ini mencair secara bersamaan. Nah, akibat dari itu, pada bagian induk logam ini terjadilah sebuah kawah yang nantinya akan diisi akibat dari pelelehan kawat las dan juga induk logam tersebut yang seiring berjalannya waktu akan mengeras dan menjadi lasan nanti. Selanjutnya ini ada macam-macam elektroda secara umum. Yang pertama itu ada elektroda yang tanpa salutan. Mungkin dari kita ini jarang melihat ya jenis elektroda seperti ini, karena memang aslinya itu untuk jenis elektroda seperti ini udah jarang di pasaran gitu. Selain karena udah langka atau jarang yang memakai, hasil dari elektroda ini pun kurang baik, makanya banyak yang meninggalkan. Nah, yang kedua ini sangat sering kita temui, yaitu elektroda dengan salutan. Tentunya dengan ketebalan salutan yang berbeda-beda ya. Nah, emang apa sih bedanya dengan salutan ini ataupun yang nggak ada? Nah, salutan ini punya fungsi yaitu melindungi cairan logam dari udara luar itu pada saat logam mencair. Nah, ketika mengeras pun salutan ini atau flux ini akan menjadi lapisan slag yang dimana akan melindungi logam yang baru memadat dari zat-zat yang tidak dibutuhkan di luar. Selanjutnya ini ada jenis alur elektroda ya. Nah, yang pertama ini ada alur spiral yang bisa kita lihat pada layar ini. Terus selanjutnya ini ada alur zigzag yang dimana ini berpindah-pindah ya. Terus selanjutnya yang terakhir ini ada alur segitiga, dimana yang menurut saya ini yang paling rumit diantara keduanya yang sebelumnya itu. Ya, untuk selanjutnya ini ada posisi pengelasan. Nah, yang pertama ini ada posisi flat 1G.
di mana kita meletakkan benda secara berbaring. Setelah itu, kita melakukan pengelasan di atas permukaannya. Nah, selanjutnya ini bendanya itu didirikan. Habis itu kita melakukan pengelasan secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk posisi vertikalnya 3G. Kita melakukan pengelasan dari atas ke bawah. Bendanya juga sebelumnya udah didiriin ya. Nah, selanjutnya ini ada posisi overhead 4G, di mana kita melakukan pengelasan yang si benda kerjanya ini berada di atas kepala kita atau lebih dari di atas kita gitu. Nah, selanjutnya ini untuk benda yang berbentuk ini ya silinder. Ada flat 1G, di mana ketika mengelas pipa, si pipa itu berputar gitu terhadap sumbu horizontalnya. Nah, untuk yang kedua ini sama, yang membedakan itu sebuah sumbu yang menjadi acuannya. Kalau di sini itu dia menggunakan sumbu vertikal. Nah, selanjutnya ada posisi 5G. Nah, posisi 5G ini sama seperti 1G. Yang membedakan itu si benda kerjanya ini tidak berputar, tapi sumbunya masih sama sumbu horizontal. Nah, dan yang terakhir ini ada posisi 6G, di mana masih menggunakan posisi horizontal. Yang berbeda itu dia menggunakan sudut kemiringan yang bentuk sampai 45 derajat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.